Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Ikut Aku ke Neraka. Film ini tayang pada tahun 2019. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita, diperlihatkan anak-anak SD yang sudah selesai belajar. Ketika hendak pulang, perempuan yang bernama Lita sedang bermain ayunan. Terlihat dia sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian temannya datang dan mengejek Lita. Salah satu teman Lita mendekati ayunan yang bergerak. Saat ia memegang ayunan itu, tiba-tiba tangan teman Lita seperti tergigit. Setelah itu, mereka pun pulang. Di saat Lita menoleh ke belakang, ia melihat ada sosok anak kecil yang naik ayunan. Beberapa tahun kemudian, terlihat satu pasien yang bernama Sari yang dirawat di rumah sakit jiwa. Sari sering bercerita kepada suster di sana bahwa ia sering melihat sosok hantu yang menyeramkan, dan hantu itu sering mengganggunya dan bahkan menyiksanya. Tapi dokter dan suster di sana tidak percaya dengan ucapan Sari. Di tempat lain, terlihat Lita yang sudah dewasa dan memiliki suami yang bernama Rama. Mereka terlihat bahagia menantikan kelahiran anak mereka. Sebagai hadiah untuk Lita, Rama pun mengizinkan Lita untuk melakukan operasi kecil di bagian punggungnya karena ada bekas luka. Mendengar hal itu, Lita terlihat sangat bahagia mendapatkan hadiah tersebut. Di malam harinya, di saat Lita berada di kamar, ia tak sengaja melihat sosok yang menyeramkan yang terlihat di cermin. Di sana Lita ingin menggapainya, tiba-tiba sosok itu menghilang. Lita terkejut karena tiba-tiba hantu itu sudah berada di kasur. Keesokan harinya, di saat Lita sudah selesai melakukan operasi, ia terlihat sangat senang setelah berhasil menghilangkan goresan luka di punggungnya. Akan tetapi, Lita bingung dari mana bekas luka yang ada di punggungnya itu. Bahkan Lita mencurigai kalau ibunya yang menyembunyikan banyak rahasia akan tentang dirinya. Dan hal itulah yang membuat Lita pergi dari rumah dan meninggalkan ibunya sendirian. Di malam harinya, di saat Lita ada di kamar mandi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok perempuan yang sangat mengerikan hingga membuat Lita terbentur ke dinding. Lita kemudian datang dan menceritakan semuanya kepada Rama. Sosok yang Lita lihat seperti marah kepadanya sehingga membuat cermin di kamar mandi pecah. Rama mengajak Lita tidur dan menenangkan Lita. Rama sama sekali tidak percaya tentang apa yang diceritakan oleh Lita. Di tengah malam, Lita dikejutkan dengan sebuah tangan yang menyentuh dirinya. Melihat ke bawah kasur, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Lita pun keluar dari kamarnya. Namun Lita mendengar ada suara alunan musik. Saat Lita mendekati sumber suara, ternyata itu adalah suara mainan anak bayi. Lita pun mematikannya, tapi di saat ia keluar, tiba-tiba ia kembali mendengar suara dari piringan hitam. Saat Lita mendekati, Lita kemudian dikejutkan dengan penampakan sosok yang sangat menyeramkan yang membuat Lita berteriak kencang.
Rama datang dan mencoba menenangkan Lita. Lita kemudian menceritakan hal yang ia alami kepada Rama. Namun di saat bersamaan, Lita pun mengalami kontraksi. Rama pun membawa Lita ke rumah sakit. Saat proses melahirkan, Lita pun dihantui oleh sosok perempuan itu lagi. Dan pada akhirnya, anak mereka pun lahir. Mereka membawa anak mereka pulang. Anak Lita bernama Putri. Agar tidak terjadi sesuatu kepada anaknya, Rama pun merekam alat CCTV di dalam kamar anaknya. Dan tak lama dari itu, Rama meminta izin kepada istrinya untuk pergi ke kantor karena banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Singkat cerita, di malam harinya, Lita yang ingin beristirahat mendengar suara tangisan bayi. Saat Lita mengecek dari layar handphone miliknya, Lita melihat perempuan menyeramkan itu sudah ada di dalam kamar anaknya. Lita pun langsung ke kamar dan membawa anaknya keluar. Karena ketakutan, Lita pun menelpon suaminya dan menyuruh pulang. Di saat Lita melihat wajah anaknya, ternyata anaknya sudah berubah menjadi jelmaan hantu yang sedang menyamar. Lita pun lari ke dalam kamar Putri dan melihat Putri. Lita mengunci kamar dan dari luar ada suara ketukan pintu yang begitu keras yang membuat Lita ketakutan. Tiba-tiba Rama datang dan langsung memeluk Lita. Di hari berikutnya, Rama memasang sebuah alat yang ia percayai bisa menangkal makhluk halus dan tidak bisa memasuki rumah mereka. Namun Lita mengatakan kepada Rama agar sebaiknya mereka pindah saja. Pembantu mereka kemudian mengatakan kalau ia mengenal seorang paranormal dan bisa datang ke rumah mereka untuk mengusir sosok hantu yang telah mengusik mereka. Di saat Rama keluar sebentar menggunakan mobilnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan penampakan hantu yang ada di belakang mobil dan membuat Rama takut. Rama pun kembali pulang ke rumah dan mengatakan kepada pembantunya untuk mendatangkan paranormal itu ke rumah mereka. Di rumah sakit jiwa terlihat Ibu Sari yang mendapatkan serangan gaib. Ia tersiksa dan ia tak sadarkan diri. Suster di sana melihat Bu Sari kesakitan dan membawa ke ruangan medis. Di pagi harinya datanglah paranormal itu. Ia bernama Pak Adam. Pak Adam mengatakan kalau sosok perempuan yang selalu menghantui mereka adalah Kodam atau Korin yang ada di dalam diri Lita. Lita juga menceritakan kalau setelah ia melakukan operasi, hal yang menyeramkan itu datang. Pak Adam kemudian mengatakan kalau karena Lita melakukan operasi itulah mengakibatkan Kodam itu marah. Pak Adam kemudian masuk ke dalam kamar Putri. Dia mengatakan kalau Putri lahir di hari yang salah. Akan tetapi bukan Putrilah yang sebagai pemicunya, melainkan yaitu dari Lita sendiri. Dalam upaya mencari asal-usul bekas luka di punggung Lita, Pak Adam pun menyarankan agar mereka datang ke kediamannya. Sebelum Pak Adam pergi, ia menyarankan agar Lita dan Rama menutup semua cermin yang ada di rumah. Esokan harinya mereka datang ke kediaman Pak Adam. Pak Adam kemudian mengatakan kalau di dalam rahim Lita terdapat 2 janin, yaitu janin Putri dan janin milik Khorin. Pak Adam menjelaskan kalau Khorin Lita ikut bersama Lita di saat mereka melakukan hubungan intim. Dan Pak Adam juga mengatakan kalau anak Khorin yang ada di tubuh Lita tidak boleh dilahirkan di dunia. Setelah Pak Adam memberikan ramuan dan diminum Lita, dengan seketika perut Lita sakit dan ia pun mengeluarkan janin milik Khorin. Dan Pak Adam langsung membunuh janin itu. Pak Adam juga mengatakan kalau anak Khorin itu merupakan penerus yang mengganggu anak dari Lita dan Rama. Maka dari itu Pak Adam dengan sengaja membunuh janin tersebut. Pak Adam juga menyarankan agar Lita segera menemui ibunya untuk mengetahui asal-usul bekas luka di punggung Lita. Lita dan Rama pun sampai di sebuah rumah. Rumah itu sudah kosong. Saat Lita masuk dan ia bisa melihat kejadian di masa lalunya. Di saat itu Lita bersama ibunya bertengkar.
dikarenakan Ibu Lita sengaja memberikan Lita kepada mucikari demi menyelamatkan ekonomi keluarga mereka. Lita waktu itu tidak mau dan melawan. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan ibunya hingga ia bertemu dengan Rama. Mereka kemudian pergi meninggalkan rumah itu. Lita dan Rama mendapatkan informasi dari kepala desa bahwasanya Ibu Lita kini berada di rumah sakit jiwa karena ibunya seringkali berteriak dan mengancam warga sekitar. Pak Adam yang ada di rumah mengalami hal mistis. Semua toples yang ada di sana pecah dan tiba-tiba Khorin Lita datang dan membunuh Pak Adam hingga tewas. Di pagi harinya, Lita dan Rama datang ke rumah sakit jiwa. Mereka berharap bisa bertemu dengan Ibu Sari. Lita pun menemui Ibu Sari. Tapi di saat Lita mendekati Ibu Sari, ia malah ketakutan melihat Lita. Lita kemudian melihat dan mengecek situasi Putri di layar handphonenya. Ia dikagetkan dengan munculnya sosok perempuan itu di dalam kamar Putri. Hingga pada akhirnya mereka pun kembali pulang. Sementara itu, suster mengatakan kepada dokter Sinta bahwa Ibu Sari sudah melarikan diri dan menghilang dari kamarnya. Di rumah, saat pembantu Lita menutup semua cermin, tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya sosok perempuan yang menyeramkan dan menyerangnya hingga ia tewas. Sesampainya di rumah, Lita dan Rama terkejut melihat pembantu mereka sudah meninggal mengenaskan. Lita pun pergi ke kamar Putri. Ia melihat di sana sudah ada Ibu Sari. Kemudian Bu Sari menceritakan kepada Lita kalau dulu Lita adalah anak kembar dan kembarannya bernama Nina. Dikarenakan dulu di tubuh mereka hanya memiliki satu jantung. Dengan terpaksa, Ibu Sari pun mengorbankan Nina dan mempertahankan Lita agar tetap bisa hidup. Dan tiba-tiba arwah Nina pun merasuki Ibu Sari. Ia marah kepada Lita karena Lita telah melakukan operasi bekas luka di punggungnya itu. Arwah Nina sangat marah. Rama dan Lita berusaha lari dan membawa Putri, anak mereka. Tapi tiba-tiba semua pintu tertutup. Kemudian arwah Nina menyerang Rama hingga tewas. Lita kemudian berusaha menyelamatkan diri. Lita yang jiwanya terguncang karena kehilangan suaminya terus berusaha untuk berlari. Tapi arwah Nina terus mengejarnya. Lita pun mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan putrinya. Lita kemudian mengambil pisau dan menusuk dirinya sendiri. Seketika arwah Nina pun keluar dari tubuh Ibu Sari. Lita terjatuh dan tergeletak di lantai. Mereka meninggal dunia. Dan di akhir cerita, terlihat bayi Lita yang selamat dan dokter itu memberikan Putri kepada Lita. Tak lama setelah dokter itu keluar, rupanya sosok tersebut bukanlah Lita, melainkan Nina. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen.